Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Nani Nurhayati di sini with Dia Channel. Belajar yuk. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas soal-soal P3K Tenaga Kesehatan tahun 2021-2022. Sebelumnya jangan lupa di-subscribe, comment, and share. Terima kasih. Before we begin our study, it is better for us to read basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama, Nawacita Presiden berhubungan dengan RPJMN 2015 sampai 2019. Di bawah ini yang termasuk nawacita program kesehatan adalah A. Mencapai lingkungan hidup berkelanjutan, B. Memajukan budaya dan mencerminkan kepribadian bangsa, C. Meningkatkan kualitas manusia Indonesia, D. Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya, E. Perlindungan bagi setiap bangsa dan rasa aman bagi seluruh warga Indonesia. Jadi jawaban nomor 1 adalah poin kelima, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia. Lanjut nomor 2. Di bawah ini yang termasuk visi Kemenkes RI adalah A. Penguatan struktur ekonomi produktif, B. Meningkatkan kualitas manusia Indonesia, C. Membangun Indonesia dari pinggiran, D. Terwujudnya Indonesia maju, berdaulat, dan mandiri, berkepribadian berlandaskan gotong royong, E. Pembangunan merata dan adil. Jawabannya adalah visi misi Kementerian Kesehatan mengikuti visi misi Presiden Republik Indonesia, yaitu terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Jadi jawabannya adalah yang D ya. 3. Di bawah ini yang tidak termasuk misi Kemenkes adalah A. Memperkuat upaya kesehatan bermutu dan menjangkau seluruh masyarakat, memberdayakan masyarakat, mengutamakan pembangunan kesehatan, C. Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, D. Meningkatkan ketersediaan pemerataan mutu sumber daya kesehatan, E. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan inovatif. Nah, soalnya tidak termasuk misi ya. Nah, misi Kemenkes yaitu ada 4. Yang pertama adalah memperkuat upaya kesehatan bermutu dan menjangkau seluruh masyarakat, memberdayakan masyarakat, dan mengutamakan pembangunan kesehatan. Yang ketiga adalah meningkatkan ketersediaan pemerataan dan sumber daya kesehatan. Yang keempat adalah memantapkan tata kelola pemerintah baik, bersih, dan inovatif. Jadi jawabannya yang tidak termasuk adalah tata kelola pemerintah yang baik dan bersih. Oke, lanjut. Undang-Undang BPJS adalah nomor A. Undang-Undang nomor 24 tahun 2011, Undang-Undang nomor 25 tahun 2014, Undang-Undang nomor 26 tahun 2016, D. Undang-Undang nomor 24 tahun 2014, atau E. Undang-Undang nomor 26 tahun 2011. Undang-Undang BPJS adalah di nomor 24 tahun 2011. Jadi jawabannya A. Nomor 5. Dalam RPJMN tahun 2015 sampai 2019 ada program revitalisasi puskesmas. Di bawah ini program revitalisasi puskesmas kecuali A. Peningkatan sumber daya manusia, B. Upaya kesehatan perorangan dan masyarakat, C. Meningkatkan manajemen teknis puskesmas, D. Meningkatkan sistem informasi puskesmas, atau E. Pelaksanaan akreditasi. Nah, di dalam RPJMN ada program revitalisasi puskesmas, antara lain difokuskan pada 5 hal, yaitu peningkatan sumber daya manusia, peningkatan kemampuan teknis puskesmas dan manajemen puskesmas, kemudian peningkatan pembiayaan, peningkatan sistem informasi puskesmas, dan pelaksanaan akreditasi. Jadi yang ditanyakan adalah kecuali, jawabannya yang B, yaitu
kecuali upaya kesehatan perorangan dan masyarakat. Nomor 6. Di bawah ini bukan asas fundamental SDGs adalah A. People, B. Planet, C. Prosperity, D. Plan, atau partner, ya, ini partner. Nah, aspek fundamental itu ada 4. Ada people, ada planet atau bumi, prosperity atau kemakmuran, dan partner itu kemitraan. Jadi yang bukan adalah yang D, plan, ya. Nomor 7, yang termasuk SDGs pada bidang kesehatan adalah tercantum pada nomor 3, 11, 10, 2, atau 1. Nah, SDGs pada bidang kesehatan nih, tujuan pembangunan berkelanjutan pada SDGs. Yang pertama adalah menghapus kemiskinan, yang kedua adalah mengakhiri kelaparan, yang ketiga adalah kesehatan yang baik dan kesejahteraan. Jadi SDGs pada bidang kesehatan ada di poin ketiga, ya. Jawabannya A. Nomor 8, undang-undang tentang SJSN adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2011, atau Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2006. Nah, tentang SJSN itu ada di nomor 40 tahun 2004. Jadi jawabannya adalah B. Nah, ini adalah landasan hukumnya, ya, tentang SJSN. Kemudian tentang kesehatan itu Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009, tentang BPJS itu tahun 2011 nomor 24, tentang PBI PP nomor 101 tahun 2012, tentang jaminan kesehatan itu ada pada Perpres nomor 12 tahun 2013, ya. Nah, Undang-Undang SJSN itu nomor 40 tahun 2004. Kepanjangan dari BPJS adalah Badan Penerima Jasa Sosial, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Badan Pemberi Jaminan Sosial, Badan Pinjaman Jaminan Sosial, atau Badan Pelatihan Jaminan Sosial. Nah, BPJS dilihat dari Undang-Undang Republik Indonesia, ya, tahun 2004 tahun 2000 nomor 24 tahun 2011, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Jadi jawabannya adalah B. Penerima bantuan iuran dibayarkan oleh A. Pekerja, B. Pemerintah, pemberi kerja, investor, atau swasta. Penerima bantuan iuran atau kita sebut dengan PBI, ya. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2012 tentang penerima bantuan iuran jaminan kesehatan dalam Pasal 9 pelaksanaan program jaminan kesehatan untuk PBI, jaminan kesehatan bersumber dari APBN. Jadi dari pemerintah. Jawabannya adalah B. Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 menyebutkan bahwa seseorang berhak menolak tindakan medis kecuali dalam keadaan penyakit kanker, penyakit menular, penyakit jantung, penyakit diabetes, atau penyakit yang merugikan diri sendiri. Nah, Pasal 56 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, di situ disebutkan pengecualian dan hilangnya hak menerima atau menolak tindakan medis itu dalam keadaan penderita penyakit yang penyakitnya dapat menular, kemudian keadaan orang tidak sadarkan diri, dan gangguan mental berat. Ya, jadi jawabannya adalah
B. Berhak menolak tindakan kecuali dalam keadaan penyakit menular, tidak sadarkan diri, dan gangguan mental. Ya. Oke, nomor 12. Dalam Kemenkes ada program generik dan teknik. Di bawah ini program generik Kemenkes kecuali A. Penelitian dan pengembangan, meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas, program manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lain, program penguatan CKN, atau pengendalian penyakit. Nah, di sini ada program Kementerian Kesehatan tahun 2010 sampai 2014. Di sini yang dikatakan adalah program generiknya, tapi kecuali ya program generik. Penelitian dan pengembangan ini ada ya. Betul. Kemudian meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas ada ya di poin ke-3. Kemudian program manajemen pelaksanaan tugas dan teknis lain. Pelaksanaan tugas dan teknis lain ada di poin 1. Kemudian program penguatan JKN. Jadi jawabannya adalah yang pengendalian penyakit, kecualinya ya. Karena pengendalian penyakit itu masuk di program teknis ya. Lanjut nomor 13. Dalam program SDGs yang salah satunya mengurangi stunting adalah kesehatan, kemiskinan, pendidikan, gender atau kelaparan, yaitu mengakhiri kelaparan. Mengakhiri kelaparan mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik, mendukung pertanian berkelanjutan. Nah, di sini ada target-targetnya ya. Mengakhiri kelaparan, mengakhiri segala bentuk macam malnutrisi, menggandakan produktivitas pendapatan dari produsen makanan, kemudian memastikan sistem produksi pangan berkelanjutan, kemudian memelihara keanekaragaman genetik benih, kemudian menaikkan investasi, memperbaiki dan mencegah pembatasan perdagangan, mengadopsi ukuran-ukuran yang dapat memastikan fungsi yang layak bagi pasar komoditi pangan ya. Ini target tahun 2030. Jadi jawaban nomor 13 program SDG salah satunya mengurangi stunting adalah mengakhiri kelaparan. Jawabannya adalah yang B. Program RPJMN yang berkaitan dengan program P2PL berikut ini yang termasuk adalah A. Paradigma sehat, B. Upaya kesehatan masyarakat, C. Pembinaan surveillance imunisasi dan karantina, D. Upaya kesehatan perorangan, atau E. Kemandirian masyarakat. Ya, itu jawabannya adalah yang C. Program RPJMN yang berkaitan dengan program P2PL. Nah, di sini ada program pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, ada pembinaan surveillance dan karantina, dan kesehatan matra ya. Oke, lanjut nomor 15. Imunisasi yang bisa dilakukan secara bersamaan adalah campakan BCG, IVV dan campak, DPT dan campak, IVV dan polio, DPT dan polio. Nah, di sini ada bagan catatan imunisasi ya. Nah, pada 0 bulan itu HB0, BCG dan polio ya. Di sini ada BCG dan polio nggak ada ya. Kemudian BCG dan polio. Kemudian di sini juga DPT dan polio, DPT polio, DPT polio ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Yang dilakukan bisa bersamaan imunisasi DPT dan polio. Pasal pada Undang-Undang Kesehatan yang melarang praktik aborsi adalah pasal A. 76 ayat 1, 77 ayat 1, 75 ayat 1, 72 ayat 1, atau E. 74 ayat 1. Nah, pasal 75
Ayat 1, setiap orang dilarang melakukan aborsi. Ayat 2-nya, larangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dapat dikecualikan berdasarkan A. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik mengancam nyawa ibu atau janin. Kemudian dikecualikan berdasarkan kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Jadi jawabannya untuk melarang praktik aborsi itu adalah pasal 75 ayat 1. Jawabannya adalah C. 17. Kontrasepsi yang dipasang di dalam rahim disebut dengan A. IUD, B. implan, C. pil, D. diafragma, E. barier. Nah, di sini ada gambar ya. Kontrasepsi yang dipasang di rahim yaitu apa? A. IUD ya. Jawabannya adalah A. 18. Tenaga kesehatan yang melakukan praktik harus memenuhi standar profesi, standar pelayanan profesi, dan prosedur operasional terdapat pada pasal 66, pasal 64, pasal 62, pasal 65, atau pasal 61. Nah, di sini ada pasal 66 bahwa setiap tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berkewajiban untuk memenuhi standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional. Standar profesi dan standar pelayanan profesi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 untuk masing-masing jenis tenaga kesehatan ditetapkan oleh organisasi profesi di bidang kesehatan dan disahkan oleh Menteri. Standar pelayanan profesi yang berlaku universal ditetapkan dengan peraturan Menteri. Standar prosedur operasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional diatur dengan peraturan Menteri. Jadi jawabannya adalah tenaga kesehatan melakukan praktek harus memenuhi standar profesi, standar pelayanan profesi, dan prosedur yang terdapat pada pasal 66. Tema HKN tahun 2019 adalah Aku Cinta Indonesia, Generasi Sehat, Indonesia Unggul, Generasi Cinta Indonesia, Indonesia Sehat, atau Indonesia Unggul. Nah, tema HKN tahun 2019 adalah Aku Cinta Indonesia. Ya, jadi jawabannya adalah A. Cara penanggulangan narkoba yang paling efektif adalah rehabilitatif, kuratif, promotif, dan preventif, pemeriksaan, atau cold turkey. Nah, pencegahan penyalahgunaan narkoba. Metode pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba yang paling efektif dan mendasar adalah metode promotif dan preventif. Upaya yang paling praktis dan nyata adalah represif, dan upaya manusiawi adalah kuratif serta rehabilitatif. Jadi, cara penanggulangan yang paling efektif adalah promotif dan preventif ya, pencegahan dan pengetahuannya dulu ya sebelum kejadian, jadi tidak terjadi pemakaian narkoba gitu ya. Nomor 21, ada seorang warga di desa X terdapat ciri-ciri daya ingat kurang, kehilangan kendali, keseimbangannya juga berkurang, gelisah, ketakutan, halusinasi, dan kecemasan. Nah, warga tersebut menggunakan kokain, menggunakan ganja, menggunakan ekstasi, menggunakan sabu, atau menggunakan MDMA. Nah, ciri-ciri yang menggunakan kokain itu euforia, munculnya rasa ketagihan. Kemudian ciri-ciri yang penggunaan ganja, daya ingatnya berkurang, kehilangan keseimbangan, gelisah, ketakutan, halusinasi, dan kecemasan. Kemudian ciri-ciri penggunaan ekstasi adalah kehangatan
emosionalnya bertambah, kemudian keintiman bertambah, nafsu makan kurang, banyak keringat, gerak badan tidak terkendali, dan tekanan darah naik, denyut jantung juga nadinya cepat. Nah, kalau ciri-ciri pengguna sabu itu biasanya pelaku menjurus pada kejahatan. Jadi nomor 21 itu merupakan ciri-ciri warga yang menggunakan ganja. Ya, jawabannya adalah yang B. Nomor 22. Hari Cuci Tangan Sedunia diperingati pada tanggal A. 16 Oktober, B. 15 Oktober, C. 17 Oktober, D. 18 Oktober, E. 19 Oktober. Nah, Hari Cuci Tangan Sedunia itu pada tanggal 15 Oktober. Jadi jawabannya adalah yang B. Hari AIDS Sedunia diperingati pada tanggal 2 Desember, 1 Desember, 3 Desember, 1 Agustus atau 2 Agustus. Nah, Hari AIDS itu pada tanggal 1 Desember. Yang membantu Presiden dalam monitoring BPJS adalah asuransi, SJSN, DJSN, Asabri, atau Askes. Yang membantu monitoring Presiden dalam memonitoring BPJS adalah sesuai dengan pasal 1 adalah Dewan Jaminan Sosial Nasional, yang selanjutnya disingkat DJSN, adalah dewan yang berfungsi untuk membantu Presiden dalam perumusan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional. Jadi jawabannya adalah yang C. Di bawah ini yang termasuk manfaat demografi dilaksanakan program KB, yaitu A. Mengurangi dan menekan laju pertumbuhan penduduk, hemat biaya, menurunkan angka kematian ibu, dan memenuhi kebutuhan biologis, menjarangkan kehamilan. Nah, di sini ada manfaat kontrasepsi, itu menurunkan risiko kanker, menurunkan risiko hamil, menjaga kesehatan mental, tidak mengganggu tumbuh kembang anak. Jadi manfaat demografi itu adalah menekan laju pertumbuhan penduduk, ya. Jawabannya adalah A. Nah, di bawah ini yang termasuk program cerdik, yaitu patuhi minum obat, cek kesehatan berkala, enyahkan asap rokok, rajin makan buah sayur, atau istirahat terus-menerus. Gitu, kelola aktivitas. Ya. Rangkaian kegiatan dalam program cerdik tersebut memberikan dukungan masyarakat terhadap perubahan perilaku, mencegah penyakit tidak menular. Cerdik itu singkatan dari C. C-nya untuk cek kesehatan berkala. Nih ada ya. Kemudian E-nya enyahkan asap rokok, ini alkohol, salah ya. Kemudian R-nya itu rajin aktivitas fisik, bukan rajin makan sayur. Diet sehat dengan kalori seimbang. Istirahat yang cukup, bukan istirahat terus-menerus. Dan kelola stres, bukan kelola aktivitas. Yang ini bukan. Jadi jawabannya adalah yang B. Pemerintah mencanangkan program cerdik yang salah satu fungsinya adalah untuk mencegah penyakit menular, mencegah penyakit tidak menular, mencegah stunting, mencegah kematian bayi dan ibu, atau program gizi seimbang. Program cerdik itu meliputi yang tadi ya disebutkan, bahwa program cerdik adalah langkah preventif yang dibuat agar masyarakat yang masih sehat dan bugar dapat terhindar dari berbagai penyakit yang tidak menular. Jadi jawabannya adalah mencegah penyakit tidak menular. Dalam program PHBS terdapat macam-macam tatanan PHBS. Di bawah ini yang tidak termasuk PHBS, program tatanan PHBS adalah PHBS rumah tangga, tempat kerja, fasilitas kesehatan, sekolah, atau tempat ibadah. Nah, PHBS itu ada yang
di rumah tangga, tatanannya ada di tempat kerja, ada sarana atau fasilitas kesehatan, ada di sekolah juga. Yang tepat yang tidak termasuk adalah tempat ibadah, ya. Di bawah ini yang bukan termasuk tatanan dalam PHBS rumah tangga adalah bersalin di fasilitas kesehatan, menimbang bayi dan balita secara rutin, memberantas jentik nyamuk, penggunaan jamban sehat, atau tidak minum alkohol. Yang bukan tatanan rumah tangga. Nah, 10 indikator PHBS tingkatan rumah tangga itu yang pertama adalah persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan, pemberian ASI eksklusif, menimbang bayi secara berkala, kemudian cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menggunakan air bersih, menggunakan jamban sehat, memberantas jentik nyamuk, ya. Kemudian mengkonsumsi buah dan sayur, aktivitas fisik setiap hari, dan tidak merokok di dalam rumah, bukan tidak minum alkohol, ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Langkah ke-6 dalam mencuci tangan adalah A. Gosok punggung tangan dan sela-sela jari. Jari-jari sisi dalam dari kedua tangan saling mengunci. C. Gosokkan dengan memutar ujung-ujung jari tangan kanan di telapak tangan kiri dan sebaliknya. Gosok kedua telapak tangan dan sela-sela jari. Gosok ibu jari berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaiknya. Nah, di sini ada langkah-langkah mencuci tangan, ya. 6 langkah. Waktu yang penting untuk cuci tangan itu sebelum makan, setelah BAB, sebelum menjamah makanan, sebelum menyusui, atau setelah beraktivitas. Nah, jawabannya adalah, tanyakan tadi apa? Langkah ke-6. Langkah ke-6 adalah letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok perlahan. Ujung jari ke telapak tangan. Nah, ujung jari ke telapak kanan. Jadi jawabannya adalah yang C, ya. Nah, langkah pertama adalah membasahi tangan, gosok sabun pada telapak tangan, kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan secara lembut dengan arah memutar. Kemudian langkah kedua, usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian. Ini yang kedua, ya. Kemudian yang 3, gosok sela-sela jari tangan hingga bersih. Yang keempat, saling mengunci, ya. Bersihkan ujung-ujung jari secara bergantian. Yang kelima, gosok dan putar kedua ibu jari, ya. Yang keenam adalah letakkan ujung jari di telapak tangan, kemudian gosok secara perlahan. Nah, sekian tentang soal-soal P3K tenaga kesehatan. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.